Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jadi ceritanya setelah dia saya lihat kok ada bagus sesuatu, saya coba akhirnya saya kenalkan, saya ajarin lagi untuk bikin ini. Akhirnya dia bisa mampu memperagakan pakai sikat gigi, kadang pakai apa tuh namanya, sikat kamar mandi, sikat cuci, itu saya ambil semua, saya bersihkan. Akhirnya nanti di belakang bisa beli lagi kan, nggak terlalu mahal ya. Scan, cetak, ditaruh di kain. Iya. Keren banget ini. Jadi ini kan nanti arahnya kan bisa ke fashion ya. Kan dia memang fashion itu biarlah kebutuhannya, cuma untuk kesananya dan dia keseimbangannya juga punya masalah. Nah, kayak gitu juga nggak bisa. Ganti sini masih musik, ya hanya ngikut bagian depan-depan aja, nggak boring ya, nggak ada akhirnya. Hanya kok ini begini. Saling Sapa Jalan-Jalan. Wah, kali ini saya sudah kedatangan dua perempuan hebat. Ada sepasang nih, saya bilang sepasang ya karena mereka berdua nih jalan-jalannya sama kita. Ada seorang ibu dan seorang anak. Ibu dan anak ini menurut saya perempuan yang sangat keren. Walaupun beda usia, ya kan, beda bidang, tapi ibu dan anak ini luar biasa keren. Ini benar-benar sangat menginspirasi saya, ya. Gitu. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Keren. Nah, Ibu ini dari Narita Rumah Rajut. Narita Rajut ya, betul, seorang cewek ya kan, cantik sekali, senyumnya manis banget. Ada siapa dong, kenalan dong namanya? Nama saya Ataya Putri Nirwasita, dipanggil Sita. Ya. Ataya Putri Nirwasita. Nirwasita, dipanggilnya Sita ya. Ataya atau Sita, wah, masih berusia 16 tahun, Iya. tapi sudah punya karya yang keren sekali. Iya. Keren, luar biasa. Kelas Adik berapa nih? Kelas 1, kelas 10 belajar 1 Oke, kelas 1 di SMK 2 Malang. SMK 2 Malang. Keren. Misalnya nih ya, teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan nih, sekarang yang ada sama saya di kain ini dengan motif yang lucu-lucu, warna-warni. Apa sih ini? Nanti langsung sama Sita dan Ibu yang akan cerita langsung. Ini bisa ya, kalian saya udah penasaran ini soalnya. Apakah ini gitu? Ibu mungkin bisa cerita atau Sita mau cerita langsung ini. Kain ini apa nih, Dek, sebenarnya, Dek? Ada bisa ceritain? Ini itu adalah sebenarnya imajinasi. Imajinasi.
Dan ini adalah hasil karya Sita. Ya. Dilukis dulu di kanvas, ya kan, di kanvas, terus kemudian dicetak di kain, begitu. Dan ini adalah karya yang luar biasa karena menggunakan teknik melukis yang tidak seperti pada umumnya. Ibu bisa diceritain, Bu, Iya. pakai teknik apa sih? Iya. Terima kasih kesempatannya. Saya semangat ya. Oke, saya ceritakan tentang teknik melukisnya. Saya ceritakan dulu, alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang putri yang cantik. Salah satunya adalah Ataya Putri Nirwasita, dan alhamdulillah juga Allah memberikan amanat pada saya. Iya. Salah satu putri saya, Ataya yang cantik ini, anak berkebutuhan khusus. Dari saya yakin sih dari apa yang diberikan ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ya. Jadi untuk menunjang Ataya, akhirnya mulai kecil saya perkenalkan kompetisi-kompetisi ya, dengan harapan bisa membentuk rasa kepercayaan dirinya atas kekurangannya dia. Kemudian saya ajak kemana-mana, saya ajak bersosialisasi dengan banyak orang supaya dia tidak kaget ya. Akhirnya berbagai keterampilan saya arahkan, saya kenalkan. Tapi karena gangguan dari motorik halusnya, antara kekompakan di sini dan sebagainya, saya coba-coba ternyata belum bisa membuatkan hasil karya. Oke. Tapi saya tidak berhenti di situ saja. Akhirnya saya kenalkan untuk kompetisi yang fashion, fotogenik, yang tidak menggunakan motorik yang terlalu ini ya. Alhamdulillah sih dari situ Ataya bisa menunjukkan hasil. Saya bersyukur sekali. Ya. Tidak berhenti di situ, saya berupaya menggali potensinya yang lainnya. Alhamdulillah dari lukisan ini. Nah, singkat cerita, kakaknya juga suka melukis. Dia pingin seperti Akhirnya kakak. pengen. Akhirnya Kakak pengen. duluan yang lukis, akhirnya ada ikutan, Iya. ya kan? Dan akhirnya ternyata karyanya keren. Alhamdulillah. Keren banget kalau saya lihat nih. Iya. Butuh proses berapa lama waktu akhirnya ibu dari berbagai macam jenis keterampilan itu tadi sampai akhirnya nemu nih melukis ternyata Ataya yang suka. Iya. Itu di usia berapa dan berapa lama? Baru-baru ini sih kalau melukis. Malah Dulu- baru-baru iya, ini? Dulu itu suka melukis, tapi saya belum punya ide gimana caranya dia bisa melukis tanpa menggunakan kuas. Dulu Oke. hanya jari jemari, tapi hasilnya tidak keluar. Oke. Terus akhirnya lambat laun saya mempelajari apa sih yang nyaman dibuat dia dan bisa membuat hasil suatu karya gitu ya. Akhirnya begitu kakaknya lukis, dia pingin kepo-kepo gitu ya. Akhirnya ikut juga melukis di situ. Nah, pegang kuas karena motorik halusnya dia kurang bagus. Akhirnya saya berpikir apa ya yang kira-kira dia nyaman dan bisa. Ke belakang lah saya cari perlengkapan kamar mandi awalnya, Mbak. Perlengkapan kamar mandi, sikat gigi. Sikat gigi. Oke. Iya, sikat Ini sikat untuk sikat kamar mandi. itu. Oke. Betul. Akhirnya saya adek pakai ini aja. Kok dari permainan warna yang dia jadi mainnya nggak pakai kuas begini, enggak ya, itu yang umum. Kalau ini enggak. Jadi tube cat air tadi itu langsung dia semprot cerot di kanvas begitu. Dituang-tuang gitu iya, aja. sesuka hatinya apa yang ada di imajinasinya dia, warna apa yang dia pilih. Nah, terus finishingnya pakai perlengkapan itu tadi kamar mandi. Keren sekali. Tapi akhirnya kalau ngomongin soal proses, pasti saya yakin prosesnya ini penuh perjuangan ya Bu ya. Betul. Dan saya yakin Ibu ini sabarnya luar biasa. Tapi saya pengen penasaran kenapa kok saat melukis adik ini bisa langsung nemu ide itu awalnya gimana Dek? Awalnya nemu ide Awalnya gimana? memang lihat kejadian ini cukup lama awalnya. Terus lihat kejadian burung, ada burung-burung jatuh di dalam sangkar, kemudian ada tenggelamnya. Memang suatu kehangatan sendiri bagi Tuhan, kemudian keadaan keluarga yang mendukung.
Cina dan Norma. Amin. Dan ini menurutku merasa seneng banget. Akhirnya dituang di lukisan. Akhirnya dituang di lukisan. Iya. Lukisan tentang keluarga. Nah, Manakah yang ini bener gak sih? Iya. Yang ini? Yes, Iya. betul. Nah, ini nih teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ini adalah karya Taya tentang keluarga. Bisa nggak diceritain? Ya. Ini kan kalau dari lukisan sih tahu bentuknya jadi jenis abstrak ya. Iya, benar. Benar ya? Iya. Itu lukisan yang abstrak. bagaimana itu cerita keluarganya di sebelah mana tuh, Dek? Mana? Kalau ini itu memang rambut panjang. Rambut Ini panjang. mama. Oke. Ini bapaknya, ini adiknya, ini Uh-uh. kakaknya, ini papanya. Oke, berempat semuanya ada di situ Iya. sayang ya. Wah, luar biasa. Terus berapa lama Adek ngelukis ini? Tidak terlalu lama. Cepet ya. Sampai sehari? Enggak sampai. Enggak sampai. Nggak sampai. Hanya beberapa menit, jam mungkin ya. Wow. Keren. Dan Iya. itu Adek milih warnanya. Kenapa kok milih warna yang seperti ini, Dek? Apa? Saya siapkan semua warna. Ada yang memilih, Ada yang mana yang pilih. suka. Udah, hanya main tuang di kanvas gitu aja, Mbak. Akhirnya hasilnya seperti ini. Mungkin ya namanya abstrak ya, jadi tiap orang memandangnya beda dari Iya, sisi yang manapun. pasti. Nah, ini dalam imajinasinya Ataya, ini adalah sebuah keluarga dia cerita. Terus juga ada karya yang lainnya. Iya. Tadi Adek sempat cerita di jalan ngelihat apa namanya? Burung jatuh, Burung jatuh dari pohon. dari pohon. Iya. Ada sangkarnya gitu Iya. ya. Sarang. Sarang ya, sarang Sarangnya. burungnya, dan ini adalah hasil lukisannya. Ini keren banget nih guys. Nih, bener-bener luar biasa ya karyanya. Ini bener kayak udah pelukis yang senior banget, tapi bagus banget. Ini diceritain dong deh burungnya. Pas apa? Kita ngingetin ini pas apa? Pas Pas pulang apa? sekolah ya. Pas ini kejadian pas pulang sekolah, Mm-mm. itu kak nemu Burung lemes ya. jatuh Mm-mm. dari pohon. Terus kok kasihan banget, lemas. Akhirnya mau caranya tuh gak enak. Nggak bisa ditolongin Nggak bisa karena sudah ditolong. mati. Oke. Nah, ini kejadian itu sudah lama sebetulnya. Jadi buat para bunda ayah yang punya anak spesial, Mm-mm. anak kebutuhan khusus, jangan khawatir yang dibilang memori pendek segala macam. Tapi pada kenyataannya hal-hal yang dia happy, dia nyaman, itu kekuatannya luar biasa. Terekam di memorinya. Betul. Sampai kapanpun Iya. ya, dan akhirnya terbukti. Ini jadi sebuah Terbukti. karya yang keren. Iya, gitu jadi kan? karya-karya ini saya tanyakan ini apa? Aku dulu pernah begini. Nah, itu kekuatan memorinya. Tapi pada kenyataannya untuk mungkin akademik ya, Iya. dia agak terbatas gitu. Oke. Bu Isa, Bu, ini kan adek ini anak Kedua, anak kedua. Oke, anak kedua, jarak usia sama kakak berapa? tidak rentang jauh sih, 2 tahunan, Mbak. Oh, 2 tahunan. Iya. Nah, dengan adik yang sangat spesial seperti ini, kakak juga pasti butuh perhatian. Nah, itu mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman podcast Saling Sapa ya. Gimana sih Ibu tips-tipsnya? Semuanya bisa jalan dengan oke, dengan baik. Karena saya lihat tadi, saya sempat main ke rumah Ibu ya, ke rumah Taya juga. Saya lihat pialanya tuh banyak banget. 500 lebih nggak salah. 500 lebih Sampai nggak ngitung saya. pialanya. Dan itu juga ada piala-piala punya Ataya juga, ya kan? Terus Ataya berdua berapa? sama Masih ingat kakaknya. jumlahnya? Berapa? 49. Wow. 49. 49 punya Ataya. Keren kan? Keren banget. Aku sampai segini aja piala pesen sendiri deh. Ataya hebat, Keren loh. 49. Heeh. Jadi kayak yang kemarin itu baru Ya, 49. Kemarin nggak dapet, nggak apa-apa. Terus berjuang. It's okay. Tapi Ataya bisa seperti ini, punya karya seperti ini tuh keren banget loh. Iya. Tapi dari kompetisi-kompetisi ini saya pengen tanya sama Ade nih. Iya. Yang paling seneng, yang paling happy waktu jadi juara kompetisi apa? Fashion. Waktu fashion. Iya. Waktu fashion seneng banget. Itu waktu di mana tuh, Dek? Di mana itu? Di
MOK. Ya. Oh, Oke. MOK. Dapat juara? The best. Wow. Dapat piala setinggi berapa? Tinggi Tinggi sampai banget. nggak bisa bawa. Nggak bisa bawa. Masukin troli ya. Masukin troli. Jadi pialanya didorong-dorong pakai troli Iya. gitu. Aduh, keren banget. Gimana Bu ini? Secara si kakak juga, saya lihat prestasinya luar biasa juga. Iya, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi apa ya? Saya melihat potensinya Nana. Jadi si kakak itu mulai kecil dia kelihatan yang punya potensi di mata saya ya. Dia suka coret-coret, dia suka ngobrol sendiri, dia suka nyanyi-nyanyi. Nah, itu saya lihat potensi harus dikembangkan. Akhirnya saya kenalkan lah, saya belikan buku mewarna. Itu satu buku saya belikan pensil warna, awalnya hanya satu gitu. Satu buku satu hari langsung habis. Oke. Tapi saya berikutnya besok saya keluar saya belikan lagi habis. Saya lihat dari hari ke hari kok ada peningkatan dari gambarnya dia. Nah, saya evaluasi Mbak, saya tanya, loh kenapa Kak? Kebetulan waktu itu tema pantai ya. Kenapa Kak ini rambutnya kok merah membara begini? Dia bisa kasih explain ya, dia bisa kasih penjelasan. Ini di pantai Bun, ini di pantai, dia panas tiap hari, rambut bisa begini. Kok kulitnya warnanya begini, gosong banget juga. Dia kan berjemur kesehariannya. Oke. Itu menurut saya, itu anak bisa kasih penjelasan. Penjelasan. Itu Ya. suatu Bisa bercerita ya, itu sesuatu hal yang potensi buat Iya, saya. iya. Akhirnya lah saya ikutkan di tempat belajar mewarna ya. Nah, dari situ dia bisa mengenal teknik mewarna arsir segala macam, semakin bagus. Akhirnya saya terjunkan ke kompetisi. Akhirnya membawa hasil. Oke. Terus semakin ininya semakin bagus. Dari sisi mewarna ya itu, kemudian dari bicaranya dia kok saya kenalkan bahasa Inggris keseharian aja, cuman good morning, how are you today, hanya yang simpel itu aja. Kok dia Eksplornya juga bagus ya. Iya, akhirnya masuk di sekolah itu kebetulan gurunya juga melihat potensinya. Akhirnya waktu masih playgroup diikutkan kompetisi ke TK. Oke. Kalau nggak salah itu Heritage yang adakan, jadi baca puisi dalam bahasa Inggris. Oke. Nice. Ya, akhirnya kok menunjukkan hasil. Nah, ini potensi juga menurut saya. Saya nggak memaksa ya. Pokoknya kamu yang suka mana, saya tawarkan. Dia kadang sekolah gitu nemu ada brosur, ada apa di jalan, Bun ada itu loh, mau ikut. Pingin aku ikut. Akhirnya saya daftarkan. Jadi rutin seperti itu Mbak. Kalau dia tahu, dia minta. Saya nggak memaksa, saya hanya kasih. Ada saya yang tahu, ada ini mau nggak? Kalau dia enggak, aku nggak ya enggak. Jadi akhirnya berkembang. Kemudian dia belajar bahasa Inggris, mengenal bahasa Inggris, dia semakin bagus. Dia storytelling akhirnya juara lah begini. Ya, storytellingnya. Saya nggak kebayang nih Bu, ini waktunya gimana gitu Ya, kan. full memang. Full memang luar biasa, karena saya tadi waktu main ke rumah Bu Isa itu ada hasil karya ibu juga. Itu rajutan yang benar-benar, aduh ya Allah, bagus banget. Itu masih aktif Bu? Merajut? Masih sampai sekarang. Nah, itu juga terapi juga loh itu Mbak, terajut dengan usia itu yang sudah kepala 5 ini untuk menambah ini ya daya ingat, kan menghitung terus ya. Mengurangi rasa pikun, menghindari pikun, resiko antisipasi pikun. biar nggak cepat-cepat pikun Iya. ya Bu ya. Terus juga masih masih merajut, yang pasti jelas mengurus rumah tangga, terus juga punya adik yang sangat spesial, kakak juga istimewa juga, itu perhatiannya luar biasa. Tapi yang saya lihat di sini adalah ibu juga punya kebiasaan untuk melakukan sesuatu ya. Akhirnya kan meniru, ditiru oleh anak-anak. Imitasi, gitu ya. Mbak. Imitasi ya. Anak-anak kan imitasi kepada kita. Betul. Ya. Berarti intinya adalah ketika kita mendidik anak-anak, tularkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Betul. Kain-kain tadi saya belum sempat cerita ya, tuh kan kasihkan ngobrol hampir lupa cerita tadi dari lukisannya Taya itu dicetak di kain, ya kan. Dan yang paling saya bikin penasaran tadi pertama kali Bu Isa nunjukin ada di kain,
Ini adalah hasil karya Ataya nih. Warnanya favorit saya, warna biru, abstrak, betul-betul abstrak. Tapi misalnya biasanya kadang orang nggak percaya, mana sih bentuk lukisannya bisa di kain sebagus itu, sejelas itu, lukisannya mana? Ini dong. Ya bener ya. Nah, ini lukisannya, ini ketika sudah dicetak di kain. Wow, keren sekali. Ini yang tahu maksudnya, yang tahu ceritanya tentu cuman Ataya. Ataya boleh dong cerita dong ya buat teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ini tentang apa sih, Dek? Tentang apa sayang? Tentang bumi, Tentang bumi. angkasa. Oh, Bumi di angkasa. maksudnya ngelihat bumi dari atas gitu. Bukan, Gimana sih? cuman lihat dari jauh saja. Dari pelajaran sekolah itu kalau bumi itu kan bulat, kemudian tampak yang ada itu kan seperti ini kurang lebihnya. Oke. Jadi imajinasinya dia seperti itu dituangkan. Oh, Ini I see. bumi. Ini bumi. Ya. Iya. Dan ada pesan apa, Dek, dari lukisan ini? Jagalah bumi kita seperti menjaga rumah kita. Wow, keren. Iya, pesan yang diangkat dari lukisan ini. Pesan yang dia dulu Iya. jagalah bumi kita seperti menjaga rumah kita. Yes, Iya. keren sekali Kauna. Tepuk tangan. Keren banget, keren banget. Ataya hebat. Ataya hebat deh. Oke, Bu, di akhir sesi kita ngobrol dong, pengen ngobrol banyak banget dah. Saya benar-benar terinspirasi bahwa benar kata pepatah, ibu adalah pendidikan pertama untuk Madrasah anak-anak, pertama madrasah untuk pertama untuk anak-anak. Jadi apapun yang dilakukan ibu, apapun yang diajarkan ibu itu adalah landasan dari segalanya. Betul itu ya. Ada nggak statement untuk teman-teman podcast Saling Sapa? Ayo dong, Bu. Gimana ya, saya enggak merasa sesuatu yang spesial khusus gitu, enggak ya. Ya saya berjalan apa adanya yang saya ngerti sebagai orang tua harus bagaimana, apalagi diberikan amanah anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Saya harus bisa membawa diri, saya harus bisa membagi waktu. Ya seperti itu aja sih Mbak. Apa yang pokoknya menurut saya dia punya potensi apa, saya kembangkan, saya atur waktunya. Dan yang terpenting jangan ada paksaan, dia merasa nggak nyaman, itu yang paling utama. Apa yang anak suka kita support, ya, kita dukung apa yang dia mau sejauh itu yang positif dan tidak menghasilkan sesuatu yang buruk untuk nantinya, itu yang kita support. Jadi kakaknya, adiknya juga berlaku seperti itu. Nah, kebetulan memang kakaknya alhamdulillah ini yang diimitasi sama si adiknya. Soal bagaimana menjadi seorang ibu dengan kondisi yang Bu Isa alami ini, mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Jadi kalau mempunyai anak kebutuhan khusus, jangan ada rasa malu atau disembunyikan. Justru itu yang akan membawa dampak yang negatif untuk si perkembangan si anak. Jadi harus kita ajak keluar, kita sosialisasikan ke masyarakat, kemanapun kita pergi kita ajak. Terus ya saya yakin tiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya, pasti Gusti Allah kasih kelebihan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, gimana caranya untuk menggali. Yang pasti sabar itu kunci utamanya itu sabar. Kadang begini kan harus mengatur emosi ya. Betul. Kadang perilakunya seperti ini, kadang perilakunya seperti itu. Nah, kita yang pasti orang tua juga belajar mencari informasi ke sana kemari, bagaimana menghadapi anak seperti ini. Karena memang skill saya bukan dari psikolog ya, jadi nggak tahu, akhirnya ya banyak belajar. Yang pasti ekstra dan perjuangan keras. Dan yang itu yang paling utama. Terus yang kedua, anak ini harus kita eksplor kemampuannya, kita kenalkan di luar, jangan kita sembunyikan. Semangat, pasti bisa. Terbukti Ataya dari perjuangan saya selama ini, dari berbagai macam keterampilan yang saya ajarkan, akhirnya muncul sekarang. Memang sabar, perjuangan mulai kecil, baru 16 tahun bisa memunculkan karya seperti ini.
Nih, ayo para fashion designer nih yang ada di mana saja yang mau bisa bekerja sama dengan karya-karyanya Ataya, langsung ya bisa kontak. Nanti langsung ada akun Instagramnya kan ya, langsung di tag mention ya, langsung bisa cek langsung ke Ataya. Ih, keren sekali. Wah, kapan-kapan saya main lagi ke tempat Ataya ya, Dek, ya. Dengan senang hati. Oke, nanti tante ajak anaknya tante ya, nanti bisa melukis bareng-bareng ya. Asik, ada temannya bermain warna. Oke, thank you, matur nuwun. Sama-sama, Bu Mbak. Lisa, terima kasih Ataya. Sama-sama. Semangat terus ya, Iya, berkarya Tante. terus ya. Iya. Harus terus berkarya itu inti. Iya. Ya, jangan putus asa, jangan menyerah. Oke, Iya. tos dulu Kendra. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Bye bye. Kamu harus tetap jalan-jalan biar kita bisa saling sapa.